Selamat malam, salam menyan, salam mojo percoyo, menyanar semuanya. Ini IG Live lanjutan, episode 313 dengan judul Wates. Tadi terputus tiba-tiba. Ini kita coba undang Mas dan Mbak Vicky. Nah, udah masuk. Halo Mas. Mm-mm. Di sini aja pakai. Oh ya, nomor yang itu. Mbak Vicky, kita pakai WA ya Mbak Vicky. Tutup dulu. Oke, Mas. Halo Mas. Bisa lagi ya? Bisa Mas. Oke. Oke Mbak. Nggak ada gejala apapun Mas kalau di Kitang ya Mas. Iya, Seperti kita atau langsung hilang mati. Iya. Langsung mapet. Halo Mbak. Halo Mbak, Oke. tapi bisa keaputan Mbak, aman kan? Bisa Aman, udah sih, kecat. aman Mbak, di tempat itu jelas. Aku udah bayangin kalau harus ngulangin lagi. Enggak lah, lanjut aja. Yang tadi kan Iya, cek upload udah. iya, nggak misalnya kalau misal tadi nggak bisa ke-upload gitu kan, lumayan. Oke. Ini tadi kita Slide langsung berapa ya? lanjut dulu. Apa mau ngobrol dulu? Lanjut aja Mbak, slide Oke. berapa tadi Mbak? Setelah 88 Mbak. Oke, bentar Mbak, saya Mbak Omin mana ya? Oke. Slide ke 80, 8. bentar. 88, dan sesuatu yang hidup bisa menghindari manipulasi. Kayaknya udah deh itu. Lanjut Mbak. Atau bisa menyingkir dulu saat akan dimanipulasi. Nah itu yang paling penting, bisa menyingkir dulu saat akan dimanipulasi. Lanjut Mbak. Jadi sang yang rangkah akan terlihat di wukir indra gila. Karena memang ada tempatnya di Gunung Indragila sih. Ya, karena udah 90 aku disclaimer dulu. Cuma ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Lanjut Mbak. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Sejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Sejo saja atau saya saja atau Mas Agung Sejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Bu Oming. Oke Mbak. Mas, ini pun 90. Dongengnya napi Mas. Udah 90. Udah Mbak, karena bosenin nanti. Karena kan aku belum punya alat peraga itu tuh Mbak. Dupo itu jadi ya udah mending sekarang nggak cerita dulu ya. Saya ngerti nggak orang nyambung dengan keadaannya nari. Keadaan nari. Kalau Kenten Mas, yang kita membahas Gua Selo Mangleng niki Mas, pintu masuknya niku di mana nih Mas ya? Lah aku kan nggak tahu Mbak, kan aku nggak tahu. Ya paling tidak ada berapa gitu Mas, pintu masuknya Mas. Gimana ngitungnya Mbak, kalau tahu aja enggak gitu. Kalau yang tembus ke ini aja tahu, masa pintu yang lain nggak tahu Mas?
Nih Mbak, yang ada martabak bukan tahu Mbak. Nggak Hmm, bisa ya. iya. Oke. Atau gini deh, eh, di barat apa di timur, Mas? Jantan barat berantas apa timur berantas? Gimana aku ngerti ya Mbak? Barat sebelah mana, timur sebelah mana? Aku nggak tahu. Tapi ya, masalahnya ini adanya martabak Mbak, bukan tahu. Kalau ada tahu bulat lah mungkin aku makan tahu. Tapi tahu bulatnya kok malah nongkrong di depan gang itu gimana ya, Mas? Ada yang aneh di sini, Mas. Gak berhasil kita dapat jawaban, Mbak Ju. Tapi paling enggak gini, Mas. Material untuk membangun Goa Selo Mangleng itu, Mas, sama nggak yang dipakai untuk material yang untuk membangun Banyu Biru atau Bendung Sibiru itu, Mas? Oh itu sama Mbak. Kalau materialnya sama. Dan material yang sama juga yang dipakai untuk membangun Menara Babelan Susun Doro sama. Jenisnya sama. Menara Katanya. Babelannya di mana, Mas? Apa Mbak? Menara Babelannya di mana, Mas? Di sana Mbak. Di mana ya? Di Kalau dari tempatku ke timur sih, dari tempatnya Mbak ya Mbak Omeng ke barat berarti. Gitu. Kejauhan, Mas. Oh, Kalau dari dari tempatnya Mas Dodi ke utara loh. Gini Mbak. Angel kan gula ini. angel, Mas. Jawabannya yang angel. Bisa dari utara ke selatan itu, Mas. Tapi Mas, kalau yang dibilang sama dongeng sebelah nih, Gua Selo Mangleng itu kalau itu kan yang di sebelah ya. Omeng mau nanya yang di versi ARC, Mas. Ada hubungannya nggak, Mas, sama dengan Gua Kendali Sodo, Mas? Dekat Mbak. Dekat. Dengan Kendari satu dekat. Dekat itu Jarak. maksudnya kalau kita ngelihat dari Jupiter ya Mbak. Hmm, Oh, beneran deket kalau dari Jupiter tuh kelihatannya kayak nggak gesek gitu loh. Atau dilihat dari bulan wes nggak usah jauh-jauh. hmm, jadi penasaran. Dekat niki, dekat jaraknya atau dekat hubungannya, Mas? Deket hubungannya sama jaraknya Mbak. Tapi paling tidak gini, Mas. Maksudnya kan kalau yang di versi dongeng yang sekarang sama di versi dongengnya ARC, Goa Selo Manglengnya ARC ini ku gelap apa terang, Mas? Kan ada Sang Hyang Cahya di situ Mbak, ya terang. Tapi kalau Sang Hyang Cahya pergi ya mungkin nggak nggak gelap. Kira-kira kalau beliau pensiun, beliau kemana ya, Mas? Kan beliau jadi Kilurah Sapu Jagat Mbak, karena sudah saatnya anu apa ngresiki godong gitu kan katanya beliau. Yeah. Dia Berarti mau ke yang ngresiki godong. Kolo di sana nih ya, Mas ya? Aku kurang tahu Mbak, pokoknya yang jelas beliau cuma ngendiko gitu bahwa sudah hampir waktunya beliau pensiun dan jaga gua Selomanglang gitu kan. Hmm. Gitu, Mas. Oh, itu kan eranya Panembahan Doho itu kan eranya Dahana Purong ya. Tapi Kenten Mas, apakah Gunung Kelut yang dulu suaranya menggelegar sesalakah atau salah karena kehilangan sepertiga lebih puncaknya niku untuk nutupi Dahana Puron itu Mas. Hubungannya dengan Goa Selo Mangleng itu gimana Mas ya? Kan kalau kelotnya kan dijaga DE toh Mbak, situ kira Tunggul Wulungnya di situ kan. Nggih.
Jadi pasti ada tempat khusus untuk menuju ke Silomangleng dari Kelut. Tapi Kelutnya itu Kelut versi ARC loh ya, bukan Kelut versi geologi ya. Bukan. Wah, tak dapat jawaban sih. Bener-bener. Bener-bener nih dongengnya nih. Betul-betul aku juga lagi punya martabak soalnya Mbak, bukan tahu. Oke, Mas. Oke deh, sementara niku aja dulu pertanyaan Oming, Mas. Monggo kita lanjut ke slide Nanti Mbak Jo, anu nggak? bagi 100 katanya. 100 aku. Oh, iya. Oke, Oke. Mas. Monggo Mbak Vicky. Oke, bentar Mbak. Bentar. Sembilan puluh satu. Maka ada nama Sang Hyang Rangka di Bukit Indragila. Cuman orang nggak ngeh gitu kayaknya. Saya rangka itu apa ya? Lanjut Mbak. Dan Sang Hyang Rangka itu ada di tataran Sang Hyang Totowinanci yang turun. Nah itu dia siapa? Itu aku juga belum tahu. Lanjut Mbak. Maka tidak bisa dirubah oleh yang berada di tataran bawahnya. Karena ada satu jati yang mengendalikan itu. Lanjut Mbak. Sang Hyang Rangka yang memegang jalannya waktu di Arcapada. Oke, lanjut aja Mbak. Beliau adalah Sang Hyang Bathari Maharani. Udah jelas lanjut Mbak. Jadi bukan Batara. Jadi Bathari bukan Batara. Jadi sosoknya perempuan ya, bukan laki-laki. Lanjut Mbak. Karena keberadaan Bathari lebih dulu daripada keberadaan Batara. Udah jelas lanjut Mbak. Dan Sang Hyang Bathari Maharani menjadi Sang Hyang Rangkah karena beliau yang bertanggung jawab atas perputaran waktu di Arcapada. Dan beliau juga punya hak untuk mengembalikan waktu di Arcapada. Lanjut Mbak. Beliau menjalankan perputaran waktu di Arcapada dibantu oleh Sang Hyang Bathari Kanestren, Sang Hyang Bathara Antigo, dan Sang Hyang Bathara Ismoyo. Itu gengnya beliau. Lanjut Mbak. Dan beliau juga ada dalam pengawasan para Sang Hyang Totowinanci di atasnya. Karena supaya beliau juga supaya tidak salah langkah. Karena udah 100, Mbak Jo gimana? Mas. Belum pas. Kameranya belum pas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah sengaja. Mas, Bukan? Aneh. ini Mas. Aneh tahu. Yuk. Nah, minggu lalu kan Mas Andiko kalau Silomangleng itu kan ada tidak di atas gitu kan. Nah, posisi bukan posisi sih. Silomangleng ini apa punya sekat Mas untuk memisahkan letak aliran Amartosari dan posisi yang tidak terkena Amartosari Mas? Bukan sekat sih Mbak. Di aliran Amartosarinya sih ngalir gitu. Tapi kalau masuk tuh cuman kerasa adem aja Mbak. Tapi masuk di lokasi itu. Tapi bukan berarti kita kelelep di situ enggak. Oh, Kayak masuk ke satu tempat yang jadi lebih dingin gitu. Begitu masuk ke Amartosarinya kalau dari Silomangleng. Kalau dari Sastra Ulan ya kelelep gitu Mbak. Kayak wahana kehidupan itu ya. itu enggak. Ya emang dongeng ini susah bayangin itu. Jadi bayangin mau dongeng bayangin. Enggak. Ya kan ini Mas, kan dongeng itu membawa imajinasi orang kan Mas. Kan itu kan, jadi itu yang saya lakukan Mas. Jadi diimajinasikan Mbak. Kan kalau sepintas kan seolah-olah ya enggak berusaha diam aku lagi berusaha. Jadi kalau sepintas dari yang Mas jelaskan itu kan seolah-olah bersebelahan antara aliran Amartosari dengan Gua Silomanglengnya.
Tapi tidak begitu kan, karena awal kita masuknya dari mana itu yang memberi pengaruh kita kelelep apa enggak kan gitu nggak Mas? Sebetulnya sama, apa rutenya sama gitu, posisinya sama sebetulnya gitu, bukan? Ini Mbak, Siloam itu kalau kalau dipakai untuk masuk, itu berarti kita kalau orang dari luar mungkin dianggap lelep gitu Mbak. Oh, Tapi nggak lelep karena di situ itu kerajaan gede, oh, kerajaan tempatnya Kilurah apa Sangyang Lodaya di situ gitu. oke. Jadi nggak lelep, tapi cuma kerasa lebih dingin. Iya. Tapi ngambil air gini doang. Gitu kan kayak Serem banget. basah. Tapi kalau nggak pengen ngambil nggak basah badan Mbak. Oh, ya, ya, Wow, ya, wah. itu kayaknya yang dipakai sama teknologi tenda zaman sekarang ya Mas. Kalau diginiin tendanya netes airnya gitu Mas. Wah, keren. Ada, Ya, itunya ya, ya, ya. Loh, berarti pintunya Selomanglen, Gua Selomanglen ini deket sama yang pelangi kemarin dong, Mas? Ya ada banyak Mbak. Salah satunya itu gitu. Dan pas ada apa namanya pemberitahuan bahwa beliau mau pensiun itu Pak, itu munculnya si Pelani gitu kan. Berarti salah satu pintunya ada di sana gitu kan, Mas? Nggak tahu Mbak. Karena kayaknya martabak Mbak di sini itu bukan tahu Mbak. tadi udah. Enggak, ada 3 tipe. Di situ ada 3 tipe. Terus satu dari kan Mas ada nanti. Ya udah, ya kurang lebih tahu dah. Gitu. Anggap aja, kan dongeng. Iya. Makin nggak jelas, jadi biar makin dongeng kan gitu. Niki Mas, Ki Luradoko atau Ki Tunggul Wulung niku hanya menjaga Gunung Kelut atau juga salah A tadi itu, atau juga menjaga bagian barat dari Gua Selomanglen, Mas? Ya, tugas beliau itu memang jaga Jawab. bagian barat dari Siloam. Tadi Omi nggak dijawab. Ya. Jadi yang enggak, tadi mumetnya tuh nggak mumet banget. Oh, Kayaknya yes. dekat-dekat aja saya. Iya. Gitu, Mas. Udah sih kayaknya gitu aja. Nggak mumet sebenarnya. Nggak mumet. Gitu. Oke, Mas, ampun, Mas. Biar segera bisa istirahat, Masnya. Oke. Udah, matur nuwun, Mas. Mbak lanjut Mbak 101. Oke, 101. Maka Sangyang Bathari Maharani tidak akan pernah salah. Ya makanya jaga pernyataan saya nggak pernah salah itu kan sebenarnya beliau itu yang nggak pernah salah. Lanjut Mbak. Karena beliau selalu mengacu kepada aturan dari Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening. Ya karena beliau ngerti bagaimana jagat gemelar. Lanjut Mbak. Karena bisa dilihat bahwa semua wujud yang masih menggunakan wujud Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening tidak akan ada yang membuat jengkel. Karena wujud seperti itu adalah wujud yang kalau dalam bahasa aku ngangeni gitu loh. Lanjut Mbak. 104. Semua yang masih menggunakan wujud Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Wening pasti dipenuhi sifat yang ceria, tertawa, dan tidak akan pernah menyakiti. Karena sebesar apapun pukulan yang wujud beliau berikan, pasti justru akan senang menerimanya. Maka kalau ada bayi sampai anak balita mukul, pasti yang dipukul malah bangga. Ya anehnya begitu sih. Jadi kalau bukan hanya itu sih, dikencingin pun malah bangga. Lanjut Mbak. 105 terakhir. Rawuhipun Sang Hyang rangkah kang wewujutanipun saking Sang Hyang Bathari Maharani menika arsa nandhani purnanipun kala bendu saha badhe miwiti tumurunipun kamulyan jati mring Tribhuwana kang ugi ngasta perbawanipun Sang Angin-angin. Udah Mas. Ya karena udah itu berarti intinya sudah selesai untuk dibicarakan gitu.
Ya sudah, mungkin begitu dulu, Mbak Omeng, bisa ditutup karena sudah malam banget, ngantuk banget aku. Oke Mas, oke Mas, matur nuwun dongengnya dan jawaban pertanyaannya Mas. Ya pertanyaan dari kami tadi Mas. Kita akhiri G-Live kita pagi ini karena sudah bilang pagi di sini. Matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun medar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangisi sesemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar ini semua cuma dongeng. Dan dongeng itu tidak untuk dicari titik kebenarannya. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin, jangan didengerin, apalagi diulang-ulang nonton rekamannya. Saya Oming, Mbak Jo, Mas Agung, dan Mbak Vicky. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat malam aja ya di sana masih ya. Salam menyan, salam ojo percaya. Begitu saya. Ya, Mas. Udah, Mbak. Thank you, Mbak.